Dalam 1 tahun terakhir, perubahan demi perubahan terus terjadi di Lapas Kelas 3 Batu Licin. Di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Andrianto S.H.M.H. selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, berbagai rencana yang dulu hanya wacana, kini sudah berdiri di depan mata. Semua diwujudkan dengan semangat untuk menghadirkan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan manusiawi bagi petugas maupun warga binaan. Dulu halaman masih tanah, becek kalau hujan, berdebu kalau panas. Sekarang udah dicor rapi, lebih bersih, lebih enak dipakai buat kegiatan. Pembangunan area parkir untuk petugas dan pengunjung agar punya tempat parkir yang lebih layak dan nyaman. Dapur yang dulu sederhana, sekarang udah direnovasi. Tempat masak jadi lebih bersih dan tertata. Makanan buat warga binaan pun lebih terjaga kualitasnya. Di sisi lain, kantin baru juga berdiri. Tempat nongkrong santai, beli minum, atau sekadar istirahat sejenak. Soal keamanan, Lapas Batu Licin kini punya mesin X-ray buat pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Langkah kecil tapi penting buat jaga ketertiban dan keamanan di dalam. Razia gabungan juga rutin dilaksanakan bareng aparat penegak hukum. Tujuannya satu, memastikan lingkungan tetap bersih dari barang terlarang. Dari segi kesehatan, klinik lapas saat ini sedang dalam proses akreditasi. Langkah ini jadi bukti keseriusan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan medis bagi warga binaan. Kegiatan sosial juga nggak ketinggalan. Lewat program Jumat Berkah yang rutin diadakan setiap hari Jumat, berbagi makanan dan kebaikan untuk warga binaan. Area kunjungan juga ikut dibenahi. Sekarang ada alas duduk yang lebih nyaman buat keluarga yang datang bertemu. Dari sisi kehumasan, tahun ini Humas Lapas Batu Licin berhasil masuk 5 besar Warta Pastraktif Kanwil Kalsel. Bukti bahwa semangat publikasi dan transparansi terus dijaga. Dalam hal pembinaan, pelatihan kemandirian juga terus berjalan. Ada kelas pengelasan dan manufaktur yang diikuti warga binaan. Supaya nanti setelah bebas, mereka punya bekal kerja dan keterampilan. Di luar tembok lapas, kegiatan bakti sosial juga rutin diadakan. Sebuah bentuk kepedulian dan kontribusi nyata buat masyarakat sekitar. Dari sektor ketahanan pangan, kebun SAE jadi bukti nyata. Panen sayur dari hasil kerja keras warga binaan membantu mencukupi kebutuhan dapur sekaligus jadi sarana pembinaan yang produktif. Perhatian ke warga binaan juga ditingkatkan, mulai dari pembagian baju, matras tidur, sampai perlengkapan mandi. Semua demi kenyamanan mereka selama menjalani masa pembinaan. Program rehabilitasi narkoba juga tetap dijalankan.
Bukan cuma soal pengawasan, tapi juga pemulihan dan pendampingan supaya mereka bisa pulih dan berubah. Layanan Wartel Suspas juga ikut ditingkatkan. Sekarang warga binaan bisa lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga lewat sistem yang tertib dan terjadwal. Pemeriksaan kesehatan pun ditingkatkan lewat screening TB dan HIV, supaya kondisi warga binaan tetap terpantau dan sehat. Nggak cuma itu, berbagai sarana dan prasarana juga diperbaiki, termasuk ambulan yang sekarang udah siap dipakai lagi untuk layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah kepadatan hunian, Lapas Batulicin terus melakukan penyesuaian. Tahun ini, 109 warga binaan bebas PB, 44 JB, dan 4 orang mendapat amnesti. Ada juga 280 penerima remisi khusus dan 334 penerima remisi umum 2025, termasuk 81 warga binaan yang dipindahkan ke lapas lain, agar kondisi di dalam tetap tertib dan manusiawi. Semua perubahan ini lahir dari kerjasama, semangat, dan rasa tanggung jawab kita semua. Dari petugas yang enggak kenal lelah, sampai warga binaan yang terus mau belajar dan berubah. Setahun ini bukan akhir, tapi awal dari langkah yang lebih besar.